Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia fakta kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, arwah wanita ini datangi pemandi jenazah saat maghrib, minta dimandikan. Kisah ini datang dari seorang pemandi jenazah bernama Hikmah. Hikmah mengungkapkan jika ia pernah didatangi arwah wanita 17 tahun dan minta dimandikan. Hikmah berkata jika kisahnya ini terjadi pada tahun 2015. Saat itu hari sedang gelap. Azan maghrib sebentar lagi berkumandang. Hikmah mengatakan jika arwah wanita yang mendatanginya berdiri di depan rumahnya. Kejadian ini juga dilihat oleh anaknya. Sang anak kemudian memanggil Hikmah dan berkata padanya jika di depan ada seorang tamu. Tamu tersebut berdiri di dekat pot bunga di pekarangan rumah Hikmah. Namun Hikmah berkata pada anaknya jika tidak usah menghiraukan tamu tersebut. Sosok arwah wanita itu disebut Hikmah memiliki perawakan seperti anak remaja. Rambutnya terurai hingga bahu, namun ia tak memperlihatkan wajahnya. Keesokan harinya, Hikmah mendapatkan panggilan dari sebuah panti. Ternyata ada satu jenazah yang mesti ia mandikan. Sesampainya di sana, betapa kagetnya Hikmah melihat jenazah yang ada di hadapannya terlihat sangat mirip dengan sosok yang datang ke rumahnya kemarin. Atau mungkin sosok yang kemarin itu adalah jenazah ini, ujar Hikmah menebak-nebak. Hikmah kemudian mencoba memperhatikan tubuh jenazah ini dari ujung kaki hingga ujung kepala, hingga akhirnya Hikmah sadar jika jenazah ini memanglah sosok arwah wanita yang kemarin bertamu ke rumahnya. Ternyata kamu memang minta dimandikan sama saya, tutur Hikmah mengakhiri kisahnya. Kisah lain tentang arwah juga datang dari perawat magang rumah sakit di Bandung yang diganggu arwah pasien yang sudah meninggal. Kisah aneh tapi nyata dialami 3 orang perawat magang yang saat itu bertugas di salah satu rumah sakit di Bandung. Rita, Mahmud, dan Hani adalah perawat magang di sebuah rumah sakit di kota Bandung yang tidak disebutkan namanya. Kejadian menyeramkan ini baru saja mereka alami. Kisah ini diceritakan oleh Rita. Suatu hari, Rita, Mahmud, dan Hani harus masuk shift malam. Keadaan masih cukup ramai waktu itu. Koridor dipenuhi keluarga pasien, dokter, dan perawat yang masih beraktivitas seperti biasa. Hingga waktu sudah menunjukkan pukul 02.00 dini hari. Lalu rasa ngantuk menyelimuti mereka. Rita beristirahat sejenak, tapi Mahmud dan Hani masih terjaga. Mahmud tidur sebentar ya, merem aja, kata Rita. Ya, gak apa-apa Han, jangan tidur ya, temenin, ucap Mahmud. Meskipun Rita tertidur, ia masih sempat mendengar obrolan dan suara di ruangan mereka. Beberapa menit kemudian terdengar suara indikator bel pasien. Salah satu pasien dari ujung kamar membutuhkan bantuan perawat. Hani yang mendengar suara bel tersebut berinisiatif untuk pergi ke sana. Rita kemudian terbangun ingin menemaninya. Saat dini hari, suasana rumah sakit ini terasa sangat sepi. Tidak ada seorang pun di koridor. Rita dan Hani yang masuk ke kamar pasien melihat lampu yang padam. Beberapa pasien memang menyukai lampu padam saat tidur. Di kamar ini ada beberapa ranjang untuk pasien dan satu toilet. Pintu toilet sedikit terbuka. Hani mengeceknya dan tidak ada orang di dalam. Hanya ranjang paling ujung yang dekat di jendela yang tertutup gorden. Oh, yang itu pasiennya, kata Hani sambil menyalakan lampu. Mereka segera pergi ke ranjang pasien tersebut. Rita cukup ketakutan
karena kamar yang cukup besar ini hanya diisi oleh satu pasien. Rita dan Hani saat itu sudah siap untuk menyibak, gorden, dan menyapa pasien. Betapa terkejutnya mereka karena melihat ranjang pasien yang kosong. Rita melihat Hani dan menyadari kalau tidak ada satu orang pun di kamar ini. Hani yang panik segera berlari keluar, meninggalkan Rita sendirian. Rita diam mematung dengan kaki yang masih lemas. Ia memberanikan diri untuk mengecek keadaan sekitar. Namun tidak ada tanda-tanda keluarga pasien. Berusaha untuk tenang, Rita kemudian mematikan lampu dan keluar dari kamar itu. Pikiran Rita kalut, badannya panas, dan darahnya seolah naik ke ubun-ubun. Sesampainya di ruangan jaga, Mahmud berusaha untuk menenangkan Hani. Mereka tidak menceritakan kejadian ini kepada Mahmud karena masih dini hari. Waktu berlalu dan menunjukkan pukul 03.00. Rita tiba-tiba ingin pergi ke toilet. Ia meminta tolong kepada Hani dan Mahmud untuk menemaninya ke toilet karyawan karena masih ketakutan dengan kejadian di kamar pasien tadi. Toilet karyawan rumah sakit ini cukup terang dan bersih. Ada 4 bilik toilet di sini. Rita memastikan tidak ada seorang pun di toilet ini karena semua pintu bilik terbuka. Baru saja Rita masuk ke salah satu bilik, terdengar suara flush dari bilik kosong di sebelahnya. Merasa ada kejanggalan di toilet ini, Rita bergegas pergi menarik Hani dan Mahmud ke ruangan jaga. Singkat cerita, pagi pun tiba. Rita dan Hani bercerita kepada perawat seniornya tentang kamar pasien nomor 4. Oh iya, awalnya di ruangan itu ada pasiennya, tapi udah meninggal 5 hari yang lalu, kata perawat sambil tersenyum. Mendengar jawaban perawat senior itu, Rita dan Hani hanya bisa saling bertatap dan ketakutan. Wallahu a'lam bishawab.